Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah berkunjung di YouTube saya. Dan terima kasih juga yang telah membaca weblog saya di bagilmukeren.web.id. Sekarang ini Satria mau ngasih kamu motivasi bisnis, yaitu membidik bisnis secara tepat agar menghasilkan income yang akurat tuh gimana sih? Apalagi di era yang pandemi seperti ini. Yuk kita simak. Membidik bisnis secara tepat agar menghasilkan income akurat itu biasanya laba bersih rata-rata yang diperoleh dalam beberapa periode bisa menjadi acuan. Apakah laba yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan? Kalau belum, kita harus merombak sistem dan mengejar target sesuai yang diharapkan. Banyak permasalahan yang menyebabkan belum berhasilnya suatu usaha di atas yang kita inginkan. Seperti salah satunya itu pasar yang sedang lesu. Apabila kita mengalami hal demikian, maka seperti memancing di kolam yang besar. Namun, ikan yang ada tinggal sedikit. Lantas, apakah kita berdiam diri? Perlu adanya upaya kerja keras, melebarkan sayap agar wilayah semakin luas, sehingga memperoleh laba dari wilayah lain. Atau bisa juga lebih telaten dan detail di wilayah yang sekarang yang sedang dijadikan sebagai target pemasaran. Ini mengharuskan kamu untuk selalu kreatif dan selalu semangat dalam mengejar targetmu. Berikutnya yaitu perubahan pola masyarakat dalam membeli. Seperti contoh di era pandemi seperti ini, masyarakat cenderung ke online dari yang dulunya offline ke online, berangsur-angsur banyak yang meninggalkan offline, dan ini mengharuskan mereka untuk belanja online karena di era pandemi seperti ini diharapkan untuk mengurangi atau meminimalisir kegiatan di luar. Maka cenderung masyarakat lebih belajar lagi untuk online, jadi mereka akan terbiasa. Nah, dengan demikian ketika nanti sudah tidak pandemi lagi, kemungkinan masyarakat sudah terbiasa lagi untuk online. Jadi pola masyarakat dalam membeli ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mau nggak mau memang teknologi itu berpengaruh seperti itu. Tapi tentunya ada regulasi yang bisa membuat antara offline dan online itu seimbang seperti itu. Karena contohnya gini, kalau kita beli sesuatu hal yang selalu online juga sepertinya nggak bisa sih. Karena apa? Karena kalau semuanya serba online, kadang kan memang sistemnya itu belum sempurna. Dalam artian kita belum bisa real. Seperti contoh bahan dasar, pakaian, dan lainnya itu nggak bisa real ya. Jadi menurut saya sih kalau untuk dari offline ke online-nya oke lah. Tapi kalau udah ke online-nya, tapi kita sebagai customer atau sebagai orang yang membeli produk di online, itu nggak semuanya kita bisa beli kayak gitu. Tapi kalau kita mau menanggung resikonya ya nggak apa-apa. Tapi sekarang udah ada ya sistemnya lebih real page atau memang toko-toko yang terpercaya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memang apa yang kita lihat visual secara digital dengan realnya itu berbeda. Nah, itu sih kekurangan dari sistem online kayak gitu. Kalau untuk sebuah produk yang memang real ya gitu, bukan jasa. Berikutnya itu update informasi terkini. Jadi bila kamu ingin kedepannya itu terus berinovasi dan maju, tentunya harus mengikuti era informasi zaman. Karena apa? Karena 1 menit 1 detik bahkan kita tahu sendiri
aplikasi aja minta terinstall, terupdate, terbarui, padahal kita berpikirnya baru 1 minggu yang lalu kita udah update, atau 1 bulan yang lalu kita update, ini udah update lagi. Nah itu dari software di Android contohnya, di Google Play. Nah apalagi hal-hal lainnya, itu dunia semakin lama semakin berkembang, dan di dunia ini pasti orang tuh kebanyakan itu inginnya praktis. Nah ketika orang inginnya praktis, itu menjadikan acuan bagi penemu atau developer dari software, itu dia akan berkreasi lagi, nyari yang terbaru, terupdate kayak gitu. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak ketinggalan, dalam artian kita bisa mengikuti apa yang terjadi saat ini. Kemudian pelayanan customer service yang mumpuni, dalam artian terkadang itu kita sebagai customer atau kita sebagai konsumen, ketika kita mengeluhkan atau ingin menanyakan sebuah permasalahan dalam sebuah produknya, kita kadang baik jasa ataupun non jasa, terkadang kita kesulitan dalam berkomunikasi dengan CS customer service-nya. Nah, kalau menurut saya itu ini lebih ke pelayanan. Jadi customer service itu bagaimana perusahaan tersebut melayani customer-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya customer-nya dilayani dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan dia kedepannya pasti akan mereviewnya lebih baik kayak gitu. Dalam artian, saya menggunakan aplikasi itu, menggunakan jasa perusahaan itu. Ketika saya kesulitan sebuah permasalahan, customer service-nya atau CS-nya tuh bagus dalam menanganinya kayak gitu. Nah itu menjadi nilai plus tersendiri. Kemudian berikutnya itu akses aplikasi atau website yang cepat dan hindari bug ya, atau sistem error. Kalau saya itu bukan tipe orang yang mendalami tentang aplikasi atau software dari sebuah website, tapi kalau untuk bug atau sistem error, kalau saya bilangnya itu bisa juga loadingnya lambat, atau juga bisa nge-crash dalam artian seperti kita main game. Kalau kita main game terus nge-crash, itu gimana rasanya kayak gitu. Atau website itu tumbang atau aplikasi itu down, nah kayak gitu. Jadi ketika customer itu lagi pentingnya mengakses website kita atau aplikasi kita, tiba-tiba down. Nah itu gimana rasanya? Berarti itu juga menyangkut dari pelayanan kita sebagai penyedia jasa atau toko online atau apa lainnya, yang tentunya ini harus kita hindari. Pastinya kita akan mencari IT atau kita menggunakan jasa yang memang terpercaya dan bisa menangani sistem bug ini atau sistem error ini, sehingga aplikasi akan berjalan dengan lancar. Contohnya aja, ketika kamu membuka Google Play, pastinya kamu akan membaca beberapa komentar-komentar yang ada di bawah setiap aplikasi. Biasanya ada keluhan atau apa yang entah lambat atau apa seperti itu. Nah itu kadang kita lihat lagi ke depannya, 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian tidak ditanggapi oleh aplikasi tersebut. Nah itu menjadi nilai yang kurang bagi saya, karena orang kan punya HP, kemudian download aplikasi tersebut, kemudian dia error aplikasinya, tapi tidak ditanggapi oleh customer service-nya, kembali lagi ke CS-nya tadi. Nah padahal aplikasinya sering nge-crash kayak gitu, kecuali pada sistem pemeliharaan. Biasanya dalam 1 minggu atau 1 bulan ada sistem pemeliharaan setiap perusahaan aplikasi. Selanjutnya itu
cari pelanggan yang suka dengan kategori umum produk kita. Nah, jadi gini, kalau kamu itu punya fanspage di Facebook, nah kita cari yang satu minat dalam artian kalau kita cari satu minat komunitas, nah itu kemungkinan besar produk kita itu akan lama dikenal mereka dan akan mengakar. Dalam artian bila produk kita secara umum tidak mempunyai ciri khas terkhusus atau tidak ikut komunitas, nah kita akan sulit konsisten. Dalam artian kita sulit, misalnya kita ingin membuat produk yang hampir sama dengan produk orang lain, tetapi kita harus punya ciri khas tersebut, karena biar orang tuh punya cap, oh itu produknya seperti itu. Nah dia mudah menghafalnya, dalam artian punya ciri khas yang agak berbeda seperti itu. Atau juga kamu bisa masuk ke komunitas-komunitas yang mana kamu bisa konsisten dengan produk kamu. Menyambung dari ikut komunitas tadi, kemudian kamu tampil beda dari yang lain, buatlah jargon produk. Jadi jargon produk itu kelihatannya simpel, tetapi itu sangat berpengaruh, karena kata-kata yang memang kata-kata yang bisa menghipnotis. Dalam artian orang-orang bisa terngiang dengan produk yang kamu katakan kayak gitu, atau produk yang kamu buat dengan moto tertentu. Kan banyak, seperti contoh sepeda motor Yamaha semakin di depan, atau Energen minuman makanan bergizi. Nah itu salah satu contoh yang membuat saya pribadi sih bagus banget, karena jargonnya sesuai dan juga mudah diingat kayak gitu. Ditambah lagi banyaknya iklan yang ada di TV atau di media tertentu. Nah, itu bagus sih. Dan jadi contohnya seperti itu, dibuat jargon produk yang mudah diingat oleh customer atau konsumen. Kemudian gunakan platform promosi atau produk yang tepat. Jadi kalau di dunia maya sekarang ini, di era digital, setiap orang itu pasti berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya. Apalagi sosial media sekarang udah menjamur, dalam artian iklan-iklan di sosial media menjamur. Nah, kita kalau ingin produk kita terkenal, yaitu kita gunakan hal yang unik. Nah, hal yang unik, yang menarik, dan tentunya itu berbeda dengan yang lain. Seperti walaupun produknya mirip-mirip banget gitu. Nah, tapi dari promosi itu bisa masuk ke alam bawah sadar dari customer kita kayak gitu. Jadi platform promosi produk tuh cari yang tepat. Contohnya aja, kamu bisa pakai Google AdS atau pakai SEO web kamu. Nah, jadi kalau kamu ahli di SEO, mungkin kata-kata biar masuk ke page 1 dari Google itu punya cara tertentu. Nah, jadi nggak sembarangan, dalam artian kamu konsisten, tapi harus punya dasar ilmunya bagaimana cara mempromosikan produk kamu. Kalau misalnya kamu belum bisa, kamu harus belajar. Tapi kalau misalnya kamu pengen cepat kayak itu atau apa, kamu bisa menggunakan jasa-jasa iklan di Google Ads. Google Ads itu ADS cukup lumayan, tapi ada juga yang memang mungkin tidak tepat dalam membidik dari pasarnya. Jadi ketika menggunakan sistem ADS atau Facebook ADS, jadi kamu buat kata kunci, kemudian target wilayah mana yang akan kamu jadikan marketing pemasarannya kayak gitu. Nanti akan ketemu target mana yang akan dituju seperti itu. Atau kalau perusahaan-perusahaan besar, dia menggunakan iklannya di TV. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang udah subscribe YouTube saya. Jangan lupa untuk di-share, like, komen. Nah, terima kasih.